Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Pondok Pesantren dalam Perkembangan Dakwah Islam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lulul Masunah sebagai moderator dan juga sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Nabila Agustin dan juga Hanifatul Fitriah sebagai pemateri kedua dan juga ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri yang pertama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pondok pesantren, komponen yang ada dalam pondok pesantren, dan juga pengertian dakwah. Yang pertama yaitu pengertian pondok pesantren. Menurut pendapat para ulama, istilah pondok pesantren merupakan dua istilah yang mana mengandung arti yang sama. Orang Jawa menyebutnya dengan pondok atau dengan pesantren, yang mana seringkali orang-orang menyebutnya dengan kedua-duanya, yaitu pondok pesantren. Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri, yang mana disebut dengan pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Pondok juga berasal dari kata funduk, yang artinya asrama besar yang disediakan untuk persinggahan. Sekarang lebih dikenal dengan pondok atau pesantren, atau juga dengan pondok pesantren. Di Sumatera Barat, pondok dikenal dengan kata surau, dan di Aceh, pondok dikenal dengan kata rangkan. Dari pengertian tersebut, berarti antara pondok dan juga pesantren sudah jelas merupakan dua kata yang identik atau kata yang memiliki arti yang sama, yakni asrama tempat santri tinggal, tempat murid dan juga santri mengaji atau menuntut ilmu. Yang kedua yaitu komponen dalam pondok pesantren. Yang pertama yaitu kiai. Kiai adalah dikenal sebagai guru atau pendidik utama di pondok pesantren, karena kiailah yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan, dan juga pendidikan kepada para santri. Yang kedua yaitu santri. Santri dikenal dengan peserta didik yang belajar atau menuntut ilmu di pondok pesantren. Yang ketiga, masjid. Masjid sebagai unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan pondok pesantren, serta dianggap sebagai tempat yang paling strategis untuk mendidik para santri. Misalnya praktik sholat, khutbah, atau yang lain. Dan masjid itu sebagai tempat beribadahnya para santri. Yang keempat yaitu pondok. Pondok merupakan ciri khas tradisi pondok pesantren, yang mana pondok yaitu tempat tinggal para santri. Dan yang kelima yaitu pengajaran kitab-kitab klasik, terutama karangan ulama Syafi'iyah. Selanjutnya yaitu pengertian dakwah. Kata dakwah berasal dari kata dayat dakwatan, yang memiliki kesamaan arti dengan al-muda, yang mana berarti menyeru atau memanggil. Sedangkan pengertian dakwah secara istilah menurut beberapa pakar
yakni sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syekh Ali Mahfud menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan juga kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh mereka kepada kebiasaan baik dan juga melarang mereka melakukan kebiasaan buruk supaya mereka beruntung di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua yaitu Profesor Toba Yahya Umar menyatakan bahwa dakwah adalah upaya mengajak umat Islam dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya menurut Hamzah Yakub menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah atau bijaksana untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Hamka menyatakan bahwa dakwah adalah seruan atau panggilan untuk menganut suatu pendirian yang pada dasarnya bernotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dakwah itu adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam Indonesia. Peran pesantren dalam dakwah Islam Indonesia sangatlah penting karena dapat menjadi salah satu penyumbang pemikiran konstruktif dalam pembangunan revolusi mental bangsa. Artinya itu di sini peran pesantren itu sangatlah penting karena dengan pesantren maka tenaga pendidik akan dapat membina ataupun membangun dan dapat memperbaiki pemikiran-pemikiran mental penerus bangsa, serta dapat memberikan peluang dalam mentransformasikan dan mempribumisasi nilai-nilai agama Islam. Jadi di sini dengan adanya pesantren maka tenaga pendidik akan lebih leluasa untuk mentransformasikan suatu pengetahuan tentang agama Islam ataupun tentang nilai-nilai di dalam Islam. Pesantren memiliki peran yang multidimensional. Artinya yaitu mempunyai beberapa dimensi, yaitu sebagai pendidik, sebagai keagamaan, sebagai suatu pengembangan, dan sebagai suatu penguatan. Pesantren dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang berbasis komunitas lokal dengan kualitas global dan internasional. Jadi peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam Indonesia itu sangat-sangatlah penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pesantren dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan buah hasil dari karya bangsa Indonesia sendiri. Keberadaan pondok pesantren dimulai sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Seperti itu. Pondok pesantren diakui memiliki peran yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Yang sering kita ketahui tentang pondok pesantren ini banyak dulu pahlawan atau ulama-ulama yang ada di pesantren ini yang mendukung tentang kemerdekaan negara kita, kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama atau lembaga dakwah terlihat dari elemen pondok pesantren itu sendiri. Yaitu
masjid yang ada di pesantren yang dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai masyarakat umum untuk menyelenggarakan majelis taklim atau pengajian, ya, diskusi-diskusi keagamaan dan lain sebagainya. Dalam pendidikan agama, pesantren berfungsi sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin dalam mentransfer ilmu agama, terutama menyangkut nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Dan pesantren ini terkenal dengan ciri khasnya, yaitu mengaji dengan kitab kuning seperti itu. Dan otomatis kalau berbicara tentang agama di pesantren ini sudah tidak diragukan lagi gitu. 24 jam. Dalam pendidikan agama, pesantren berfungsi sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin dalam mentransfer ilmu agama, terutama menyangkut nilai-nilai yang terdapat dalam Islam, seperti itu. Di sini, dalam penyebaran Islam, pesantren itu mempunyai beberapa pola. Nah, yang pertama itu memberikan contoh teladan. Memberikan contoh teladan tentang akhlakul karimah kepada kita, maksudnya santrinya gitu. Teladan ini dianggap sangat penting karena aspek agama yang mengandung akhlakul karimah gitu. Penyebaran agama Islam tidak hanya dilakukan dengan cara yang ekstrim. Saat ini pesantren juga menjadi salah satu lembaga dakwah yang sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Seperti itu. Yang kedua, melalui kisah-kisah. Dalam Al-Quran banyak diceritakan cerita-cerita atau kisah-kisah, bahkan secara khusus terdapat nama-nama Al-Qasas, ya, Al-Qasas atau kisah atau cerita. Sebagai suatu metode dakwah, ternyata mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan. Islam menyadari sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita itu dan menyadari pengaruhnya besar terhadap perasaan. Jadi dari kisah-kisah tersebut kita itu mendapatkan sebuah kajian ilmu juga, di mana yang dari kisah itu lebih spesifik ke perasaan kita, lebih menghayat. Nah, kemudian memberikan nasihat. Al-Quran juga menggunakan kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Inilah yang kemudian dikenal dengan nasihat. Tetapi nasihat yang disampaikannya ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat tersebut. Seperti itu. Kemudian pembiasaan. Nah, pesantren juga memberikan pendidikan melalui kebiasaan yang dilakukan secara bertahap. Misalkan nih, yang awalnya di kehidupan yang awal itu kita jarang sholat, ya jarang puasa, jarang ini itu gitu. Nah, tapi kalau di dalam pesantren itu beda lagi. Kita diajarkan tentang kebiasaan atau istiqomah, jadi seperti itu. Di pesantren juga kita diajari sholat tepat waktu, di mana sholatnya itu 5 waktu berjamaah gitu, zuhur, asar, maghrib, isya gitu, dan harus tepat waktu, selalu seperti itu. Nah, dari pembiasaan ini, di mana nantinya bisa kita bisa menjadi bekal kita untuk kembali lagi ke masyarakat, jadi seperti itu. Misalkan setiap habis sholat maghrib itu ada belajar ngaji, misalkan seperti itu. Yang awalnya kita jarang ngaji, kita dibiasakan untuk selesai sholat maghrib kita ngaji bersama, jadi seperti itu. Dari pembiasaan ini itu juga menjadi ada hikmahnya gitu. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan yang positif, seperti itu.
Karena itu pesantren menggunakan kebiasaan tidak terbatas yang baik dalam bentuk perbuatan melainkan juga dalam bentuk perasaan dan pikiran. Dengan kata lain, pembiasaan yang ditempuh pesantren juga menyangkut segi pasif dan aktif. Selanjutnya, penyebaran agama. Ceramah atau khutbah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan pesantren. Pesantren juga menjadi tempat untuk melatih santrinya untuk berdakwah. Nah, biasanya itu memang bukan ada diharuskan gitu. Ada bimbingan atau materi tentang dakwah. Nah, biasanya seperti itu. Kita diajari untuk melatih diri untuk berdakwah, untuk menyampaikan menyebarkan agama Islam gitu. Pesantren termasuk unsur yang berperan dalam penyebaran Islam dalam bentuk pendidikan. Dalam pesantren di zaman dahulu, santri yang masih belia dididik agar pengetahuan agamanya lebih dalam, sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mereka mampu menyebarkan agama Islam melalui metode dakwah, kesenian maupun kembali membuka pesantren yang baru agar proses penyebaran Islam di masyarakat diajarkan tentang kebiasaan atau istiqomah. Jadi seperti itu. Di pesantren juga kita diajari sholat tepat waktu, di mana sholatnya itu 5 waktu berjamaah gitu. Zuhur, asar, maghrib, isya gitu, dan harus tepat waktu. Selain seperti itu. Nah, dari pembiasaan ini dimana nantinya bisa kita bisa menjadi bekal kita untuk kembali lagi ke masyarakat. Jadi seperti itu. Misalkan setiap habis sholat maghrib itu ada belajar ngaji, misalkan seperti itu. Yang awalnya kita jarang ngaji, kita dibiasakan untuk selesai sholat maghrib kita ngaji bersama. Jadi seperti itu. Dari pembiasaan ini itu juga menjadi ada hikmahnya gitu. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan yang positif. Seperti itu. Karena itu pesantren menggunakan kebiasaan tidak terbatas yang baik dalam bentuk perbuatan melainkan juga dalam bentuk perasaan dan pikiran. Dengan kata lain, pembiasaan yang ditempuh pesantren juga menyangkut segi pasif dan aktif. Selanjutnya, penyebaran agama. Ceramah atau khutbah termasuk cara yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan pesantren. Pesantren juga menjadi tempat untuk melatih santrinya untuk berdakwah. Nah, biasanya itu memang bukan ada diharuskan gitu. Ada bimbingan atau materi tentang dakwah. Nah, biasanya seperti itu. Kita diajari untuk melatih diri untuk berdakwah, untuk menyampaikan menyebarkan agama Islam gitu. Pesantren termasuk unsur yang berperan dalam penyebaran Islam dalam bentuk pendidikan. Dalam pesantren di zaman dahulu, santri yang masih belia dididik agar pengetahuan agamanya lebih dalam, sehingga ketika mereka keluar dari pesantren mereka mampu menyebarkan agama Islam melalui metode dakwah, kesenian maupun kembali membuka pesantren yang baru agar proses penyebaran Islam di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.